Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas dan sekaligus nanti kita akan praktekkan otomatisasi format penulisan artikel ilmiah menggunakan aplikasi Microsoft Word. Oke, eh, sekarang kita lihat di sini untuk aplikasi Microsoft Word. Saya kira itu adalah aplikasi yang kalian pakai untuk menulis artikel, menulis tugas dan sebagainya. Nah, di sana itu ada satu fungsi yang secara umum biasanya itu jarang pada pakai, yaitu namanya style. Nah, ini menu style ini ada di bagian menu home, kemudian ada ribbon ini style, satu kotak ini ya. Ini namanya style. Nah, ini yang berfungsinya nanti adalah untuk memudahkan pada proses penulisan artikel. Nah, untuk Office yang saya pakai ini adalah Office 365, tapi untuk misalnya kalian itu punya Office yang 2016 atau yang sebelumnya, saya kira tidak jauh berbeda, sehingga tidak begitu masalah nanti untuk mempraktekkan ini. Kemudian di bagian kanan bawah di sini ini ada panah ya. Ketika kita klik, ini nanti akan memunculkan lebih detail lagi dari macam-macam style yang kita miliki, dan proses editing style nanti juga bisa kita lakukan. Ini nanti kotak dialog yang akan muncul yang ada di sebelah kanan Microsoft Windows Anda, Microsoft Word Anda gitu ya. Nah, di situ silahkan nanti bisa kalian perhatikan. Style di sini nanti ada mulai yang normal, no spacing, heading 1, heading 2, title, subtitle, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh dari style default atau standar yang itu sudah dibikinkan oleh Microsoft Word gitu ya. Nah, yang mana nanti dari style-style yang ada ini bisa kita customisasi gitu ya, bisa kita rubah atau bisa kita modifikasi gitu ya. Atau bisa juga nanti kita membuat eh, apa itu namanya, kita membuat style gaya kita sendiri yang baru, itu juga bisa gitu ya. Jadi kita edit yang sudah ada ini, atau kita bisa bikin style sendiri, style baru dengan klik tombol A plus yang ada di bagian kanan bawah ini ya, taskpen namanya. Nah, maka nanti akan membuat style dengan gaya kita sendiri. Nah, kemudian setelah di MS Word fiturnya apa saja sih? Yang pertama itu adalah memudahkan pemuatan dokumen, artikel, ataupun tugas kuliah. Nah, itu jadi nanti di sana itu pembuatan ya, ini maksud saya pembuatan. Nah, memudahkan pembuatan dokumen, artikel, ataupun tugas kuliah. Nah, yang berikutnya itu bisa menghemat waktu penulisan ya dan editing naskah. Dan yang ketiga nanti bisa memudahkan proses pembuatan daftar isi, daftar tabel, dan yang lain-lainnya. Nah, ini adalah beberapa fitur kelebihan yang nanti bisa kita manfaatkan ketika menggunakan menu style. Nah, lalu bagaimana cara menggunakan style? Cukup sederhana ya. Di sana nanti kita coba praktekkan, tapi secara umum langkahnya seperti ini. Yang pertama pasti buka MS Word-nya dulu. Kemudian yang kedua nanti kalian bisa buat dokumen baru. Nah, setelah itu silakan kalian bisa ketik kerangka naskahnya gitu ya. Kerangka naskah atau artikel. Biasanya nanti ada judul, ada penulis, dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau kerangkanya sudah jadi, baru nanti aplikasikan style sesuai dengan keperluan. Nah, misalnya di sini kerangka naskah yang ingin kita buat adalah dari yang paling atas nanti ada judul, lalu di bawah judul nanti ada nama penulis, di bawah nama penulis ada afiliasi, afiliasi ini nama perguruan tinggi, gitu ya. Dan yang selanjutnya nanti ada email, alamat email dari penulis ini, lalu ada abstrak, ada pendahuluan, ada metode, ada hasil. Nah, ini judul ya, ada judul, ini subjudul semua, ya, ada subjudul. Kemudian nanti di sini ada sub, ya, atau heading 1, ini sub judul yang kedua atau menjerok ke kanan ini ya. Ini ada subjudul lagi, ada analisis, ada sub analisis 1, sub analisis 2, sub analisis 3, kemudian ada diskusi, dan yang terakhir nanti ada kesimpulan. Nah, ini kerangkanya nanti secara umum kurang lebih seperti ini. Nanti kalau kalian bikin artikel sendiri tentunya custom ini ya. Nah, kemudian eh, cara untuk mengaplikasikan style bagaimana? Nanti tentunya dari kerangka ini yang sudah kita bikin, yang pertama itu adalah kita blok naskah yang akan diberi style. Lalu setelah di blok nanti kita bisa
klik pada style yang diinginkan, lalu klik pada anak panah di sebelah kanan nama style untuk mengubah style. Nah, di sini tadi misalnya judul itu nanti mau dimodifikasi. Nah, maka nanti kita klik panahnya, maka ada tombol modify, kita klik menu modify, maka nanti akan muncul kotak dialog modify yang ada di sebelah kanannya ini. Nah, ini adalah contoh dari cara mengubah atau memodifikasi style yang standar atau yang sudah ada. Lalu silahkan nanti bisa diubah style ini sesuai dengan keperluan, dan kalau sudah cocok silahkan nanti bisa diklik tombol OK. Nah, itu seperti itu langkah-langkahnya gitu ya. Nah, yang terakhir nanti kita akan coba untuk membuat daftar isi ya. Dimana untuk membuat daftar isi setelah kerangkanya jadi, nanti kita coba untuk buat daftar isi dengan membuat halaman baru terlebih dahulu, bisa di awal atau di akhir halaman. Tentunya kalau daftar isi di awal halaman itu ya. Nah, kemudian letakkan kursor di halaman baru tersebut, lalu nanti diklik menu reference, ada table of content, silakan itu nanti diklik. Nah, setelah itu baru pilih nanti salah satu style yang ada ini ya, 1, 2, 3 ya, ada 3 style contoh yang bisa kita pilih, kita pakai. Nah, kalau sudah silakan diklik salah satunya, nanti otomatis akan jadi daftar isinya itu sesuai dengan style yang tadi kita bikin. Nah, nanti kurang lebih seperti itu. Kita akan coba sekarang, silahkan bersama-sama dibuka aplikasi Microsoft Word-nya gitu ya, di tempat Anda masing-masing. Nah, kalau sudah kita buka, kemudian kita bikin dokumen baru. Nah, setelah bikin dokumen baru, kita bikin kerangkanya ya. Tadi ada judul. Judulnya ini adalah judul. Saya besarkan. Kemudian setelah judul, nama penulis ini ya. Kemudian alamat email, afiliasi Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto. Terus alamat emailnya purwokerto.ac.id. Nah, setelah itu kemudian kita lihat di kerangka ini apa saja. Email, abstrak, pendahuluan, metode ya. Nah, di sini kita tulis abstrak. Abstrak. Lalu ada kasih jarak 1, pendahuluan, lalu ada metode, lalu ada hasil. Di hasil nanti ada hasil 1, hasil 2, kemudian analisis 1, analisis 2, habis analisis nanti ada diskusi dan kesimpulan. Oh, ini ada tambah satu lagi, analisis 3, lalu ini ada setelah analisis diskusi kesimpulan. Nah, oke, ini ada subnya ya, sub analisis. Ini untuk hasil juga nanti ada sub hasil, lalu ada sub hasil. Nah, kurang lebih nanti seperti ini. Silahkan kalian bisa langsung coba gitu ya, bisa dibuat. Nah, setelah itu nanti kita akan coba penggunaan style. Kita munculkan ya di sini, ini stylenya ada normal, ada no space, ada heading. Sebelum kita klik dia bisa sudah langsung sesuai dengan yang akan kita pakai. Tergantung di mana kursor kita letakkan. Kita mulai dari judul. Silakan letakkan kursor di judul. Nah, setelah itu kita klik style yang ada di sebelah kanan ini ya. Kita klik. Nah, setelah itu kita klik title. Karena judul itu title, kita klik. Oh, judul ini masih rata kiri seperti ini. Misalnya judul itu umumnya di tengah. Nah, kita bikin di tengah. Bagaimana? Tadi di PowerPoint sudah saya sampaikan, kita klik di panah yang ada di sebelah kanan title ini ya. Kita klik. Lalu ada modify, silakan diklik modify. Nah, maka di sini kita bisa atur apa? Yaitu rata tengah ini ada center. Kita klik center. Kemudian ditebalkan. Nah, kita bikin tebal. Fontnya ini terlalu besar misalnya, kok kita bikin jadi 24 misalnya. Kalau sudah kita oke. Nah, untuk
yang lain sebelum kita oke, nanti pengaturan-pengaturan yang lain ini ada banyak, ada font, paragraf, tab, border, language, frame, numbering, shortcut key, text effect dan sebagainya, itu nanti bisa kita atur lebih lanjut. Nah, kemudian kita oke. Nah, ini untuk judul. Nah, selanjutnya apa? Yaitu untuk nama. Nama ini nanti kita bikin eh sendiri ini ya, kita bikin sendiri atau bikin style baru. Kalau tadi kita yang pertama adalah menggunakan style yang sudah ada. Nah, yang berikutnya ketika belum dikasih style, maka di sana stylenya itu adalah normal. Gitu ya. Normal ini adalah belum dikasih apapun ya. Pokoknya 12 dan seterusnya. Nah, di sini nanti kita akan buat dia menjadi atau kita akan buat dia menjadi rata tengah di sana di bawah judul bersama fakultas dan alamat emailnya. Nah, caranya gimana? Misalnya di sini kita bikin satu, silahkan diklik di tombol A ini ya, New Style. Misalnya kita kasih nama eh, identitas gitu ya. Kita kasih identitas, kemudian fontnya berapa? Oh, fontnya 11, dibikin rata tengah gitu ya. Dibikin rata tengah, kemudian kita atur lagi di paragraf misalnya. Untuk paragrafnya ini kan ada jaraknya ya, afternya ini kita kurangi jadi 0. Nah, kemudian kita oke. Kita oke lagi. Nah, ini sudah jadi identitas gitu ya. Nah, untuk yang ini nanti untuk fakultas dakwah itu sama, nanti ada di bawahnya, maka kita pakai tinggal klik sekali untuk identitas. Formatnya nanti akan sama. Yang ini juga nanti kita pakai identitas lagi. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kelebihannya apa nanti? Ketika misalnya di sini kita sudah pakai ini stylenya identitas, ini style identitas, ini style identitas, ya. Kita rubah di salah satu, ya. Maka nanti yang lain itu akan ikut berubah. Misalnya ketika kita modify untuk kita modifikasi untuk style identitas, kita klik, gitu ya. Kita klik modify. Misalnya fontnya kita rubah, gitu ya. Ini menjadi tebal ya, misalnya kita oke, maka semuanya akan ikut tebal 1, 2, 3. Nah, ini adalah kelebihan yang diberikan oleh style ya. Kalau kita aplikasikan style ini untuk beberapa baris ya, maka semua baris yang stylenya sama itu akan ikut berubah. Nah, seperti itu. Kemudian ini misalnya kita modify lagi, bukan tebal tapi biasa saja, kita oke. Nah, itu. Kemudian abstrak. Abstrak ini untuk abstrak normal itu ya. Nah, yang mulai subjudul adalah di pendahuluan. Itu nanti kita bisa pakai heading 1. Gitu ya. Heading 1 kita klik. Oh, heading 1. Oh, ternyata fontnya itu apa? Berwarna biru. Nah, kita bisa ganti. Kita klik, jenis fontnya juga bisa kita ganti gitu ya. Ini misalnya kita pakai subjudulnya ganti warna dulu ini ya. Di sini ada, kita ganti menjadi warna hitam ini ya, otomatis. Kemudian kita tebalkan gitu ya. Lalu untuk ini fontnya tetap nggak apa-apa, kemudian yang penting kita tebalkan dan kita rubah warnanya menjadi hitam dan dia tetap di rata kiri. Nah, kalau sudah kita oke. Nah, untuk metode itu kan sama gitu ya, heading 1. Nah, kita tinggal klik heading 1, maka dia akan otomatis sama. Nah, hasil ini heading 1 juga. Nah, ini ya. Jadi kita tinggal klik klik klik. Kemudian yang berikutnya ini adalah sub hasil 1 atau di sana nanti bisa kita katakan sebagai heading 2. Nah, untuk bikin heading 2 kita tinggal masukkan saja ini heading 2. Klik heading 2. Oh, ternyata fontnya apa ini? Fontnya itu ternyata berwarna biru sama kayak heading 1 tadi ya. Nah, kita rubah fontnya, rubah menjadi warna hitam, lalu ditebalkan, fontnya tetap 13, tetap rata kiri. Kita oke. Nah, untuk sub yang kedua kita tinggal klik, kita masukkan heading 2. Nah, itu ya. Lalu untuk analisis heading 1 atau heading 2? Heading 1, kita klik heading 1. Sub analisis heading berapa? Heading 2, kita klik heading 2.
Untuk subanalisis 2 kita klik lagi heading 2. Untuk subanalisis 3 kita klik heading 2 lagi. Nah, diskusi heading berapa? Heading 1. Untuk kesimpulan heading berapa? Heading 1. Nah, seperti itu ya cara untuk mengimplementasikan style. Nah, sekarang kita perhatikan misalnya ketika yang ada di heading 2 kita rubah, maka semua yang diberi style heading 2 akan ikut berubah secara otomatis. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 subjudul ini nanti dia akan berubah. Kita lihat, misalnya kita modify di heading 2. Di heading 2 misalnya kita ganti fontnya menjadi Times New Roman. Nah, kita ganti menjadi Times New Roman, maka kita lihat semua akan ikut ganti. Oh, yang ini heading 1 juga Times New Roman. Times New Roman. Nah, ini kita klik. Oke, Times New Roman semua. Nah, ini enaknya kalau kita melakukan penulisan artikel itu ya di mana di Microsoft Word menggunakan style. Untuk judul tetap seperti itu, tidak masalah. Nah, sekarang misalnya kita mulai ya nulis misalnya ini. Maka ketika kita tekan tombol enter, dia akan kembali ke normal ya. Nih, kita lihat perkembangan internet di Indonesia berjalan sangat cepat. Dia itu normal seperti ini. Itu ya. Kenapa? Karena dia itu normal di sini. Nah, kemudian misalnya ketika kita membuat kutipan, maka ini adalah contoh kutipan langsung dari sumber berupa buku yang ditulis oleh seorang penulis oleh seorang ilmuwan bidang dakwah di Indonesia yang sangat disegani. Misalnya ini ya. Ini hanya misal saja, kita klik misalnya di sini ada quote. Klik. Nah, ini quote-nya seperti ini, otomatis dia miring dan rata tengah gitu. Oh, bukan, misalnya ganti lagi, pakainya yang intens. Nah, ini adalah quotation atau kutipan langsung yang diberikan garis atas, garis bawah, dan dikasih warna yang berbeda. Nah, itu seperti itu. Mau pakai strong misalnya. Nah, ini juga bisa, nanti dia menjadi tebal. Jadi kita kembalikan misalnya ini ke quote seperti ini. Gitu ya. Jadi untuk satu bagian nanti di sana itu hanya bisa diberi oleh salah satu dari style yang ada di sini. Gitu ya. Misalnya kita pakai emphasis dulu coba. Nggak ngefek. Kita pakai quote saja. Perbedaannya tidak begitu jauh saya kira ini. Nah, nggak masalah. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalnya quote ini ingin kita rubah, ya kita ganti saja di modify seperti yang langkah sebelumnya. Nah, ini adalah bagaimana kita akan bisa memanfaatkan aplikasi Microsoft Word ini dengan lebih smart, dengan lebih cerdas, sehingga kita bisa cepat di dalam menulis gitu ya. Nah, kemudian sub hasil nanti kalau kita enter ya, nah, di sini juga langsung normal. Ini adalah hasil penelitian yang saya lakukan di Purwokerto. Nah, misalnya, jadi tidak masalah ya. Nah, ini kelebihannya nanti kalau kita tutup, nah bisa untuk meringkas kalau misalnya tulisannya nanti sangat banyak misalnya gitu ya, kayak gini. Nah, misalnya. Nah, ini nanti kita bisa klik saja panah di sini, klik kan ringkas. Ini nggak hilang tapi dia disembunyikan. Nah, sehingga lebih ringkas kita bisa ketahui poin-poin pentingnya. Nah, ini adalah contoh bagaimana cara untuk pembuatan artikel secara lebih efisien menggunakan menu yang namanya style. Kita bisa bikin baru, kita bisa memodifikasi style yang ada, seperti itu kira-kira. Ya. Nah,
Kemudian ini sebagai bonus kita taruh di sana misalnya nanti adalah untuk membuat daftar isi seperti tadi yang saya sampaikan di PowerPoint gitu ya. Nah, di sini nanti kita akan bikin daftar isi, dia normal lagi ini ya. Sorry. Nah, ini ada bikin bagaimana? Kita lihat yaitu kita ke menu reference. Ya, di menu reference itu nanti kita akan lihat ada beberapa ribbon itu ya. Kita cek yang paling kiri, ini ada table of content. Nah, kita klik table of content, lalu kita pilih salah satunya, bisa ini, bisa table of content yang ini, atau bisa yang ini ya, manual tabel atau yang lain. Misalnya kita pakai ini, heading 1, heading 2, heading 3 ini ya. Kita lihat. Nah, entry yang ada di daftar isi atau konten ini adalah sudah sesuai dengan entry yang ada di sini tadi. Ini ya, sesuai dengan style yang kita masukkan, ada pendahuluan, metode, hasil, ini ya. Subhasil 1, subhasil 2 dia akan menjorok ke dalam, ini juga akan menjorok ke dalam. Nah, ini adalah contoh dari pembuatan daftar isi, di mana daftar isi yang kita bikin ini udah secara otomatis. Nah, kalau misalnya ini kemudian kita geser misalnya itu ya. Nah, ini ada di halaman 14 misalnya gitu ya. Kemudian ini ada di halaman 19 misalnya ya. Nah, ini kita punya banyak artikelnya cukup panjang misalnya. Nah, maka nomor halaman yang ada di sini ketika kita update akan otomatis gitu ya. Kita lihat. Nah, itu enaknya kalau kita menggunakan style ya. Jadi style di sini selain untuk memudahkan proses penulisan gitu ya, juga memudahkan nanti di dalam proses pembuatan daftar isi. Karena di sini sudah di-generate atau dibikin secara otomatis ya berdasar style yang kita masukkan tadi. Nah, ini adalah contoh dari bagaimana otomatisasi penulisan itu ya. Otomatisasi format penulisan yang ada di Microsoft Word menggunakan menu namanya style. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa langsung coba praktekkan. Kalau ada kesulitan, silakan nanti bisa disampaikan di kolom komentar atau di grup WA yang sudah kita buat. Seperti itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.